Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin teman-teman kita masih selalu berbahagia dan selalu berdamai dengan keadaan di sekitarnya, sehingga hari-harinya waktu yang berlalu adalah waktu yang sangat menyenangkan, diisi dengan hal-hal yang positif, yang dengannya ada harapan untuk masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Teman-teman, satu hal yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ketika kita meminum dari gelas atau minum air dari gelas, dan saya minum dulu teman-teman. Bismillah. Maka setiap kita minum, setelah minum kita taruh gelasnya. Kita minum, kita taruh gelasnya. Atau coba kita bayangkan kalau seandainya gelas ini kita tidak taruh, minum dan kemudian kita taruh simpang, kita tidak taruh gelasnya, maka lama kelamaan, atau pertanyaannya adalah berapa lama dia akan bertahan? 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Jelasnya berat. Entengnya kita lihat enteng, ringan, tapi kalau disimpang atau dibiarkan begitu, kita selalu pegang dalam waktu berjalan, kita pegang terus ini gelasnya dengan airnya, maka kita tidak kuat. Mungkin paling lama 1 jam, paling lamanya mungkin. Ya, yang jelasnya tidak akan lama. Pasti kita akan simpang. Kita tidak akan sanggup untuk pegang terus menerus memegangnya. Ini setengah gelas airnya. Bagaimana kalau misalnya ditambah airnya, maka akan bertambah beratnya. Ilustrasinya teman-teman adalah bahwasanya di dalam kehidupan kita kan ini punya pekerjaan. Dan sampai di rumah, setelah pekerjaan di kantor dan seterusnya, sampai di rumah akhirnya kita berbaur dengan keluarga. Begini teman-teman, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita putar-putar gelas, apa hubungannya? Begini teman-teman, kita ilustrasikan minuman ini, gelas ini, ketika kita pegang maka dia menjadi sebuah permasalahan. Anggaplah misalnya kita adalah masalah di gelas ini adalah permasalahan yang ada di kantor, hal yang kita kerjakan di kantor, kemudian ada masalah, maka seperti itulah. Maka kalau ingin bagus di dalam menghadapi sebuah masalah adalah taruhlah gelasnya, baru diangkat lagi kemudian diminum, setelah itu ditaruhlah kembali. Begini teman-teman, kalau kita ada masalah di kantor, di pekerjaan, maka sampai di rumah taruhlah pekerjaan itu, jangan dibawa ke rumah pekerjaan itu. Atau masalah yang ada di dalam kantor jangan sampai ke rumah. Ketika kita sudah sampai di rumah, letakkan, simpang, letakkan. Kemudian besok pagi hari besoknya baru kita kemudian ambil kembali masalah tersebut dan kita selesaikan. Habiskan airnya, kita minum. Maka akan indah. Akan nikmat kita akan rasakan dan akan selesai, akan kita habiskan. Dan kita juga tidak terbebani. Begitu juga dengan pekerjaan, dengan masalah di kantor. Jangan dibawa sampai ke rumah. Maka setiap kita masuk ke dalam rumah, maka selesaikan masalah di kantor dan katakan kepada diri kita, saya akan selesaikan di besok pada waktunya. Sekarang saya sampai di rumah, maka saya akan bersama dengan keluarga, berbahagia dengan mereka. Adapun urusan kantor saya simpan di belakang. Dan jangan dipikirkan lagi. Kemudian ketika pagi hari kita akan kembali ambil gelas itu, kita akan masuk ke dalam pekerjaan kita, ke dalam masalah kita, dan kita akan selesaikan dengan mudah insya Allah. Kenapa? Karena kita sudah berbahagia di rumah. Ada kekuatan baru. Jadi ketika kita taruh gelas ini, maka kita angkat kembali, ikut akan ringan seperti semulanya. Tapi coba bayangkan, seandainya kita simpan, terus menerus pegang, sampai di rumah masalah masih terus kita bayangkan, mungkin kita akan bermasalah dengan keluarga karena memang kita datang dengan masalah. Apa yang terjadi teman-teman? Maka masalah akan tambah berat, maka akan jatuh. Gelas ini kalau dipegang terus menerus, maka dia akan membuat kita kalah dan kita akan jatuh. Apa yang terjadi? Banyak orang yang bunuh diri. Tidak
Tidak bisa menyelesaikan permasalahan di kantornya, di permasalahan di pekerjaannya. Kenapa? Karena dia pegang terus permasalahannya sampai masuk di kepalanya. Menjadi sebuah penyakit. Akhirnya dia stres dan seterusnya. Ada yang bunuh diri dan seterusnya. Maka teman-teman, permasalahan tempatkanlah pada tempatnya. Kita permasalahan di kantor, maka pikirkanlah ketika di kantor. Selesaikan ketika di kantor. Ada permasalahan di rumah, sama. Jangan dibawa ke kantor. Jangan dibawa ke tempat kerja. Kenapa? Karena seperti tadi. Kita bawa tempat kerja yang tadinya teman kita di tempat kerja mungkin akan menyambut kita dengan bahagia, dengan senang. Namun ternyata kita berdatang dengan permasalahan rumah, permasalahan keluarga, dengan pasangan, dengan anak. Maka yang tadinya mereka bergembira, kemudian melihat wajah kita seperti itu, akan dengan penuh dengan masalah, kan ribet, susah. Maka berusahalah untuk kita mengerjakan permasalahan atau mengatasi permasalahan itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tempat dan porsinya. Maka permasalahan di kantor sampai di rumah simpan. Kemudian kita berbahagia dengan keluarga, dengan pasangan hidup kita. Kita nikmati kebersamaan dan seterusnya. Itu lupakan masalah di kantor. Dan kita katakan kepada diri kita, saya akan membahagiakan keluarga ketika saya di rumah. Saya tidak menginginkan keluarga saya menjadi bersedih, menjadi ikut juga memikirkan permasalahan saya. Menjelas mereka tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kecuali misalnya teman-teman ada hal yang memang kita untuk curhat, yang minta solusi atau minta pandangan kepada pasangan hidup itu lain. Tapi hanya sekedar minta, bukan dibawa permasalahan itu, bukan dibawa, tapi minta pandangan itu lain, teman-teman. Itu tentu tidak ada masalah, itu hal yang sangat baik. Apalagi kita mengetahui kedudukan istri kita, mungkin dia orangnya seperti ini, maka itu baik. Baik, itu mungkin teman-teman. Jadi itu tadi ilustrasi sedikit ya. Mudah-mudahan menjadi hal yang kita pikirkan bersama, menjadi hal yang mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang bekerja di rumah? Kan otomatis dia bersama dengan keluarganya. Teman-teman, orang yang bekerja di rumah pun tentu ada jam kerjanya. Jangan dibawa pekerjaan di rumah tersebut, yang dia jam kerja di rumah tersebut masuk ke dalam keluarga. Jangan. Saat dia waktu bekerjanya, dia selesaikan waktu bekerja itu. Saat dia bersama dengan keluarga, dia fokus kepada keluarganya. Dan seterusnya. Saat dia bersama dengan orang lain, teman-temannya, dia fokus dengan itu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa berbahagia, bisa mengerti porsi dan kedudukan kita, mengerti tempat permasalahan dan kita selesaikan. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap permasalahan yang kita hadapi dimudahkan untuk diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.